Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita pagi hari ini boleh datang dengan penuh sukacita untuk menghadiri dalam ibadah Minggu 12 Juni 2022. Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan Minggu Trinitas. Mari kita bersama-sama menghayati kehadiran Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dan mari kita menyambut undangannya untuk berelasi dalam persekutuan Trinitarian bersama Allah, yang juga memanggil kita untuk menjadi rekan sekerjanya dalam karya untuk mewujudkan kehendak dan kemuliaan Allah di dunia. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan dari PKJ 19, Hai Mari Sembah. Mari kita bangkit berdiri. Mari sembah Allah yang akbar, agungkanlah karyanya besar. Allah berkuasa di atas isi dunia, patutlah semua memuji namanya. Mari sembah Allah yang akbar. Mari sembah Yesus penebus, agungkanlah kasih-Nya besar. Yesus rela mati di salib di Golgota, hingga manusia terhapus dosanya. Mari sembah Yesus penebus. Ibadah Minggu Trinitas ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus beserta saudara. Juga beserta saudara. Silakan duduk. Shalom. Ya, barangkali Bapak Ibu merasa terganggu ya karena tidak bisa mengikuti dengan baik. Baik nanti keseluruhan pujian ataupun juga nanti sebetulnya saya mempersiapkan materi karena bicara soal Trinitas dengan PowerPoint, tapi tidak bisa ditayangkan karena pada pagi hari ini LCD proyektor kita mengalami kerusakan, tampaknya arusnya tidak bisa masuk ke sana ataupun memang karena mati di situ. Ya, memang kita harus mencoba memperbaiki lagi. Mempersiapkan apa yang kita butuhkan karena memang ini juga sudah beberapa kali trouble. Gitu ya Bapak Ibu ya. Mari bersama-sama meskipun Bapak Ibu terhalang untuk menikmati ibadah ini dengan lebih baik, tetapi mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena Tuhanlah yang sebetulnya mempersekutukan kita saat ini dan mempersiapkan segala sesuatunya untuk menjadi berkat buat kehidupan kita di tengah segala keterbatasan. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini, pada minggu ini sebetulnya kita merayakan kebaktian Minggu Trinitas. Apa itu kebaktian Minggu Trinitas? Kita merayakan kepenuhan seluruh karya Tuhan dari kelahirannya, jadi itu karya Yesus Kristus sebagai putra sampai kemudian kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya, kemudian turunnya Roh Kudus. Dan pada hari ini kita bisa melihat keseluruhan kelengkapan karya Tuhan itu, karya Allah Bapa, karya Putra, dan karya Roh Kudus. Jadi kita merayakan itu. Dan bersama dengan itu pada hari ini kita merayakan ulang tahun ke-27 tahun GKI Gendung Indah yang kita peringati sebetulnya tanggal 6. Tiap tanggal 6
Juni, tetapi karena minggu yang lalu ada kegiatan khusus makanya dan juga belum harinya, baru tanggal 5 kan minggu kemarin, makanya kita rayakan pada hari ini. Jadi makanya di depan Bapak Ibu ini warna kain liturgisnya merah karena kita merayakan ulang tahun. Tapi kalau melalui liturgi tata gereja GKI, Bapak Ibu bisa lihat nanti kain liturginya adalah putih, gitu ya. Jadi kok beda gitu ya. Saya ada putih, ada merah. Nanti habis khotbah saya ganti merah. Ya, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, Allah Trinitas bukanlah Allah yang jauh dari kehidupan manusia. Di dalam kasih-Nya yang dinyatakan melalui Sang Anak Yesus Kristus, Bapa berkenan memanggil kita dalam relasi dan karya-Nya. Dan melalui pertolongan Roh Kudus, kita dimampukan untuk membangun persekutuan yang hidup. Di dalam persekutuan itu, kita dipanggil untuk menyatakan kemuliaan Bapa. Sebagaimana Kristus menyatakan kemuliaan Bapa melalui hidup dan karya-Nya. Mari bersama-sama kita menghayati Trinitas ini dengan menyanyikan NKB 110 Amin, puji Bapa. Bait pertama itu kita memuji Bapa, bait kedua kita memuji Putra, dan bait yang ketiga kita memuji Roh Kudus. NKB 110 bait 1 sampai dengan 3. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Itu bisa kita baca dalam Yohanes pasal 15 ayat 12 sampai dengan 14. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui Kristus, Allah telah menyatakan kasih-Nya dan memanggil kita semua menjadi sahabat-Nya. Pertanyaan yang harus kita jawab sekarang adalah, apakah kita telah hidup sebagai sahabat yang berelasi dengan sungguh-sungguh dengan Allah dan juga dengan sesama kita? Mari kita hening sejenak. Mari bersama kita mengakui bahwa kita belum bisa hidup selayaknya sahabat bagi Kristus. Dan mari kita mengakui dosa kita di hadapan-Nya dengan menyanyikan Kasihanilah Kami, PKJ 50.
bagi jemaat yang sudah mengakui dosanya di hadapan Tuhan, kita boleh berdiri. Di dalam kasih-Nya, Allah berkenan memberikan pengampunan bagi setiap orang yang dengan sungguh-sungguh mau mengakui dosanya dan bertobat. Sebagaimana dalam firman-Nya dalam Efesus 1 ayat 7 sampai dengan 8, sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai buat kita semua. Silakan duduk. Kita akan bersama-sama mendengarkan pujian dari anak-anak TK Tunas Wacana. Dan mungkin sebelum mereka nanti menyampaikan pujiannya, Kepala Sekolah Tunas Wacana akan menyampaikan pengantar. Mari, saya persilakan anak-anak. Shalom Bapak Ibu terkasih. Shalom. Selamat pagi. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh datang bersama-sama berkumpul beribadah. Dan pada pagi hari ini juga kami berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami anak-anak TK Tunas Wacana, sehingga pada pagi hari ini mereka boleh diantar sama mama papa untuk bersama-sama di dalam ibadah pagi hari ini memuji memuliakan nama Tuhan. Anak-anak TK Tunas Wacana pada pagi hari ini akan mempersembahkan sebuah pujian. Biarlah pujian itu memberikan sukacita bagi kita bersama-sama pada pagi hari ini, di dalam rangka juga merayakan hari ulang tahun gereja kita GKI Gene Indah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Biarlah ibadah ini boleh berjalan dengan penuh sukacita bersama dengan anak didik kami. Tuhan memberkati pelayanan kita pada pagi hari ini. Terima kasih.
Terima kasih Bapak Ibu, itulah anak-anak kami. Harusnya 2 lagu, tetapi kata Pak David kelamaan jadi 1 lagu saja. Tapi anak-anak luar biasa untuk datang pada pagi hari ini bersemangat untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Perlu juga diketahui Bapak Ibu, kalau kemarin hari Sabtu Tunas Wacana sudah meluluskan juga 5 anak yang masuk SD, dan kami berterima kasih acara boleh lancar dengan baik, didukung oleh komite sekolah, didukung oleh perwakilan dari yayasan, ketua yayasan, juga orang tua murid serta guru. Dan kami berterima kasih kalau acara kemarin dalam perpisahan pelepasan anak didik TK Tunas Wacana sejumlah 5 orang boleh berjalan dengan lancar. Puji Tuhan, kami mohon dukungan selalu dari Bapak Ibu. Jikalau ada dari saudara-saudara yang mempunyai anak PAUD, ya usia PAUD, silahkan menginformasikan bahwa di DKI Gunung Indah juga mempunyai sekolah TK Tunas Wacana. Terima kasih untuk perhatiannya, kerjasamanya bagi kami. Tuhan memberkati kita. Amin. Ya. Mari bersama-sama kita persiapkan diri menyambut firman Tuhan. Kita boleh menghayati Allah yang adalah kasih dan sumber kasih, sebagaimana Kidung Jemaat 434. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Akulah yang memikul sengsaramu. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Kasihlah dan berdoa baginya, musuhmu kasihlah dan berdoa baginya. Aku yang mendamaikan sengketamu. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Allah yang adalah kasih dan sumber kasih, saat ini setelah Engkau memberikan damai sejahtera bagi kami mau membuka hati kami bagi firman-Mu. Roh Kudus-Mu terus berkarya, memberitahukan apa yang harus kami kerjakan di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami bisa memiliki hubungan relasi yang indah dengan-Mu dan berkarya bersama dengan Engkau. Karena itu ya Tuhan, berfirmanlah, anak-anak-Mu sedia mendengarkannya, demi Kristus Yesus Tuhan. Amin. Injil Tuhan Yesus Kristus pada pagi hari ini dibacakan menurut Injil Yohanes pasal 16 ayat 12 sampai dengan 15. Masih bagian dari doa Yesus untuk murid-muridnya. Yohanes pasal 16 ayat 12 sampai dengan 15.
Ini bagian dari pekerjaan penghibur ya Bapak Ibu ya. Demikian firman Tuhan. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Shalom. Ya, damai sejahtera buat kita. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, tema kita adalah berelasi dan berkarya bersama dengan Allah Trinitas. Kalau dalam Warta Jemaat itu kreasi dan karya bersama Allah Trinitas. Yang saya pakai adalah berelasi dan berkarya bersama dengan Allah Trinitas. Saya mulai dengan apa yang saya saksikan kemarin di YouTube dari seorang pendeta, Andri Tunggal. Sudah pernah ada yang melihat, ngikutin ya? Barangkali ada yang belum. Judulnya bombastis, tapi sebetulnya hendak mengkritisi ya. Dia hendak mengkritisi sebuah kesaksian atau khotbah itu dari pendeta yang lain. Jadi pendeta mengkritisi pendeta. Pendeta yang lain ini mengajarkan demikian yang dikritisi. Dia menyampaikan sebuah pengalaman dia dijumpai oleh roh seorang pendeta lain dari yang mengajarkan tentang minyak urapan itu ya. Nah itu kan sudah meninggal dia. Udah datang. Saya minta tolong Pak Pendeta, saya kepanasan gitu ya. Dan bersama dengan saya juga ada pendeta-pendeta yang lain yang juga kepanasan. Nah kenapa? Karena mereka mendoakan, mengajarkan bahwa setiap orang yang mati itu pulang ke rumah Bapa. Dan padahal rumah Bapa itu bukan Bapa, tidak ada Bapa Allah, Bapa tidak ada. Bapa di sana, rumah Bapa adalah Bapa iblis. Dan kenapa saya bisa bertemu? Karena saya yang satu-satunya yang mengatakan bahwa dia itu pendeta-pendeta besar itu pulang ke rumah bapaknya iblis. Ngeri. Pendeta berbicara tentang pendeta lain, mendoakan dengan kata-kata yang seperti itu dan akhirnya dikritisi oleh pendeta ini. Apakah benar seperti itu? Apa yang menjadi dasar Bapak Ibu sehingga pendeta yang mengatakan bahwa bahkan saya pun mengajarkan pada Bapak Ibu ya, kita semua yang meninggal itu pulang ke rumah Bapa di surga. Tapi pendeta ini mengatakan Bapa yang di surga ini gak ada. Itu bapaknya iblis. Makanya pendeta-pendeta yang ajarkan pulang ke rumah Bapa itu pulangnya ke alam maut, ke rumah bapaknya iblis. Apa landasannya? Karena background orang-orang yang mengajarkan ini mengajarkan bahwa yang ada itu adalah Tuhan Yesus. Ya, satu-satunya Tuhan adalah Tuhan Yesus. Tidak ada pengajaran tentang Bapa karena semuanya itu kemudian terwujud di dalam Yesus Kristus.
Bapak Ibu kalau mendengar ada pembaptisan demikian, ya, berbeda dengan kita. Mereka mengatakan begini, aku membaptis kamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tambahannya apa? Yaitu Yesus Kristus. Ya. Jadi Bapa, Putra, Roh Kudus adalah Yesus Kristus. Satu itu, Yesus Kristus. Nah, karena itu penting bagi kita untuk memahami Trinitas itu seperti apa. Trinitas itu artinya satu hakikat, tiga pribadi. Adakah yang bisa menggambarkan ini? Baik sebagai manusia, tidak ada. Alam semesta, tidak ada. Tetapi kalau mau mendekati itu bisalah. Ya. Cuma juga jangan terjebak menjadi sebagai modalitas. Modalitas itu misalnya contohnya, saya dikenal di rumah sebagai bapaknya Sendo dan Tea, ini ya. Saya di gereja dikenal sebagai pendeta jemaat ini, ya. Kemudian saya di rumah sakit istri saya dikenal sebagai suaminya Setiawati, gitu ya. Jadi penampakan saja, padahal orangnya satu. Itu termasuk dalam modalitas. Padahal bukan seperti itu. Karena kita harus, kalau itu kan berarti orangnya cuma satu. Yang tampil di tempat-tempat itu juga, gitu ya. Padahal ini harus kita ketahui, Allah itu ya satu itu, Tuhan itu satu. Tetapi kemudian dia menyatakan diri, kita kenal dalam pribadi-pribadi yang menciptakan itu, kita kenal sebagai Bapa, mencipta dan melihara. Yang menyatakan karya keselamatan, penyalipan, itu adalah dalam Putra, yaitu Yesus Kristus. Dan yang kemudian menolong kita, mendampingi kita, menghibur. Sebagaimana yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang penghibur itu adalah Roh Kudus. Pribadi Allah sendiri yang adalah roh yang diberikan kepada kita. Ya, ada tiga yang kita kenali. Dan memang itu berbeda tetapi satu. Sehingga Bapak Ibu, ketika Allah berkarya, Allah Bapa berkarya menciptakan alam semesta, apakah Yesus dan Roh Kudus tidak berkarya di sana? Menurut Bapak Ibu, anak-anak, berkarya enggak? Berkarya bersama dengan Allah Bapa. Tetapi Allah Bapa lah yang kemudian kita lihat, yang menciptakan alam semesta dan seisinya, dunia seisinya. Ketika Yesus disalib, apakah itu hanya Yesus yang disalib? Tidak. Allah Bapa dan Roh Kudus juga merasakan penderitaan yang sama. Tetapi pribadi yang kita lihat adalah Yesus Kristus yang tergantung itu. Memang ada saatnya Allah Bapa berpisah dari Yesus. Ketika kemudian Tuhan Yesus berkata apa? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena ketika Allah Bapa tidak meninggalkan dia, Yesus tidak bisa mati. Ya, tidak bisa menyelesaikan tugasnya. Sehingga meninggalkan. Kemudian ketika Roh Kudus berkarya, apakah itu Bapa dan Yesus tidak berkarya? Berkarya. Karena Roh Kudus ini berbicara tentang siapa? Tentang Yesus, tentang Bapa. Ini adalah rohnya Bapa dan rohnya Yesus itu sendiri. Karena Bapa, Yesus, dan Roh Kudus itu satu. Jadi kita harus membayangkan Tritunggal atau Trinitas itu adalah sebuah kesatuan kebersamaan. Tetapi melakukan tugas yang berbeda, dan karena dia adalah Tuhan, dia bisa menunjukkan pribadi yang berbeda. Beda dengan kita. Sederhananya misalnya, saya minta tolong ya, ini bukan gambaran yang bisa menunjukkan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi kalau ngajarin kepada anak-anak gimana? Agak susah. Ya, mari, Veno dan Devika maju deh. Karena yang paling depan. Veno dan Devika. Bisa minta ini. Karena Veno sendiri mungkin takut ya. Sama kakak. Sama kakak, berdua. Enggak? Oh yaudah Devika aja. Mari Devika. Sekali lagi, ini bukan gambaran yang sangat tepat. Tidak. Tapi, untuk menunjukkan kepada anak-anak bagaimana. Gitu ya. Devika.
Devika, kalau kamu mau mengambil ini ya, ngambil ini ya, menerima ini, pakai apa? Tangan kanan ya. Silakan diambil. Pakai tangan, pakai apa? Kanan. Pakai tangan kanan, ya. Oke, pegang. Kalau makan, Tangan kanan. pakai tangan kanan. Kaki nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Jawab ya. Kenapa nggak bisa makan pakai kaki? Makan pakai kaki bisa nggak? Enggak. Karena kita punya tubuh yang utuh ya. Tapi kalau nggak punya tubuh yang utuh, nggak punya tangan, ya terpaksa pakai kaki. Ada kan ya, begitu ya? Oke. Kalau Devika mau turun ke sana, pakai tangan juga? Enggak. Enggak. Pakai apa? Kaki. Pakai kaki ya. Nggak bisa pakai tangan. Enggak. Bisa ya kalau dilatih ya. Tapi itu tidak biasa. Ya, itu cuma untuk sirkus. Kalau yang biasa ya pakai kaki, benar? Benar. Iya. Kemudian kalau mau makan ya, mau makan yang masuk ke dalam supaya makanan itu bisa masuk tubuh lewat mana? Mulut. Mulut ya. Lewat tangan nih masuk ke dalam sini bisa? Enggak bisa. Pakai lewat kaki bisa? Enggak bisa. Enggak ya. Oke, ada tangan, ada kaki, ada mulut dan ada yang lain. Benar ya? Melakukan tugasnya masing-masing. Benar? Benar. Tapi saya tanya kemudian, tanganmu ini, ya, kalau kemudian dia makan begitu atau ngambil sesuatu, apakah kemudian apa ya? Ketika ngambil, terus bilang, ini untuk wajah, makan misalnya, atau mulut, enggak mulut enggak usah. Tangan gak usah ikut-ikut. Ini tuh aku aja ketika kita makan. Apakah seperti itu? Apakah lalu tangan, kaki, mulut rebutan untuk melakukan sesuatu itu? Untuk menerima sesuatu untuk dirinya sendiri? Pakai ini? Tidak ya. Artinya ketika tangan mengambil makanan, mulut memakan, semuanya bisa menerima hasil dari makanan yang dimakan itu ya. Apakah tangan bisa mengatakan, ini tangannya siapa? Tangannya Devika. Oke. Ini tangannya Devika. Bukan tangannya Devino ya? Bukan. Tetapi terus kalau tangan, mulut, kaki itu bilang, yang namanya Devika tuh aku loh. Yang namanya Devika tuh ini loh, mulut gitu. Boleh nggak? Enggak. Terus, oh enggak, yang namanya tangan, yang namanya Devika itu tangan. Gitu enggak? Enggak. Yang namanya Devika itu kaki. Ini Devika tuh ini gitu. Gitu? Enggak. Kalau begitu yang namanya Devika itu apa? Seluruh tubuh. Ini tangannya Devika, ini kakinya Devika, tunjukkan begini. Ya, dan ini yang ditutupin dengan masker adalah mulutnya Devika. Sekarang Bapak Ibu lihat. Devika yang satu ini ketika harus melakukan semua karyanya itu harus dikerjakan sesuai dengan bagian-bagian yang harus melakukan kerjanya. Tidak bisa kalau misalnya lengkap nulis pakai kaki, tidak bisa. Kalau menulis harus pakai tangan. Kalau berjalan harus pakai kaki. Memasukkan makanan harus pakai mulut, gitu ya. Nah, ada kesatuan bahwa Devika itu bisa melakukan semuanya, tetapi yang melakukan masing-masing. Ketika ini melakukan sesuatu tidak berarti yang lain tidak bersama-sama, tidak melakukan bersama. Soalnya misalnya, saya di sini. Devika ambil ini, terima mikrofon ini. Terus kaki bilang, kan tugas ngambil pakai apa? Tugas ngambil pakai apa? Pakai tangan. Tugas ngambil pakai tangan. Terus ya sudah, tangan aja yang ngambil. Bisa ngambil tangan? Tangan ngambil? Ayo diambil. Nggak bisa. Harus kerja bareng. Kaki, ayo kita jalan bareng-bareng. Kaki, bantu saya. Semuanya melakukan secara bersama-sama, tetapi yang ngambil adalah tangan. Gitu ya, saya akan lanjutkan. Tepuk tangan dulu untuk Devika. Ini ya. Terima kasih Devika. Bapak Ibu, kalau kita membayangkan tubuh manusia itu yang terbatas, satu kesatuan dan melakukan fungsinya masing-masing,
Itu adalah tubuh manusia. Tangan bukanlah tangan tidak bisa menganggap bahwa kaki bukan Devika tadi. Atau mulut tidak bisa menganggap bahwa tangan bukan Devika. Tetapi tangan, kaki, mulut itu adalah semuanya Devika. Ya, mereka melakukan tugasnya masing-masing, tetapi melakukannya bersama-sama. Karena kalau tidak melakukan bersama-sama, tidak bisa terjadi karya itu. Itu manusia. Sekali lagi, itu manusia. Tetapi Tuhan kita yang satu dalam kesatuan itu, namanya Tuhan. Supaya manusia bisa mengenal karya Tuhan, maka dia menunjukkan dalam 3 pribadi. Tuhan yang sama itu sekali lagi menciptakan alam semesta, dan yang kita lihat itu pribadinya Bapa yang juga memelihara. Tuhan yang sama itu berkarya untuk menyelamatkan manusia di dalam Yesus Kristus. Ya, di dalam salib Yesus Kristus. Itu tidak berarti bahwa Yesus bukan Tuhan yang satu itu. Itu adalah cara Tuhan menunjukkan, ini firman-Ku jadi manusia, kamu melakukan peranmu, tapi aku juga bersama-sama dengan kamu. Roh Kudus yang diberikan kepada kita itu semula adalah rohnya Tuhan sendiri. Ya. Yang kemudian supaya kita mengenal siapa itu Yesus dengan karyanya, bagaimana hubungannya dengan Bapa, Roh Kudus diberikan kepada kita supaya kita ngerti tentang siapakah Tuhan itu. Dan karena itu Tuhan yang Maha Esa, maka dia bisa menunjukkan pribadinya menjadi 3. Saya berpandangan progresif, ya. Ini adalah keterbatasan kita memandang Tuhan. Sebagaimana yang Alkitab nyatakan, firman Tuhan nyatakan dalam Alkitab, kita mengenal Tuhan dalam 3 pribadi itu. Tetapi saya berpandangan progresif. Itu hanya keterbatasan kita. Karena Tuhan bisa juga menunjukkan pribadi yang lain. Cuma itu tidak kita temukan dalam Alkitab yang menjadi sumber pengajaran kita. Jadi Bapak-Bapak gereja memberikan pengajaran kepada kita, pengenalan kita terhadap Tuhan yang satu itu dikenal di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, yang pendeta yang tadi, itu yang kemudian hanya melihat Tuhan Yesusnya saja, tapi tidak melihat Bapa, tidak melihat Roh Kudus. Mari kita lihat bacaan kita pada pagi hari ini. Bacaan kita dari 13a. Ini Tuhan Yesus yang berbicara kepada murid-muridnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Kalau di tayangan PowerPoint, Roh kebenaran itu saya kasih board merah. Roh kebenaran. Ada Yesus yang berbicara tentang Roh Kudus. Ya, ada 2. Kemudian ayat 14. Ia, yaitu Roh Kudus itu, akan memuliakan aku, memuliakan Yesus. Sebab ia atau Roh Kudus itu akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku, dari Yesus. Ya. Ada pribadi Roh Kudus dan ada pribadi Yesus. Kemudian ayat 15, bagian terakhir di bacaan kita. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Siapa? Yesus punya. Bapa punya, itu Yesus punya. Sebab itu aku berkata, ia, siapa? Roh Kudus akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku, dari Yesus. Jadi 3 pribadi dalam satu bacaan ini keluar semua nih. Ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Ketika ketika pembaptisan, Yesus keluar dari air, ada bentuk merpati turun ke dalam diri Yesus, kemudian ada suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Di situ kelihatan banget, kelihatan sekali. Ada Yesus Sang Putra, ada Roh Kudus dalam bentuk merpati, dan ada Allah Bapa dalam suaranya. Pribadi yang berbeda, beda. Jadi masa bisa Yesus yang disalib kemudian ngomong, inilah anakku yang kukasihi. Yesus yang dibaptis ngomong, inilah anakku yang kukasihi. Yesus yang dibaptis itu juga kemudian menghadirkan merpati. Enggak. Berarti betul-betul ada 3 pribadi yang terlihat di sana. Tetapi itu adalah satu Tuhan yang sama. Karena Tuhan itu begitu besar.
tidak terbatasi dengan pola pikir kita. Nah, kalau berbicara tentang Trinitas itu bukan hal yang sederhana. Tapi jelasnya begini. Satu Tuhan, kemudian ada pribadi Bapa. Bapa adalah Tuhan. Tetapi Bapa itu bukan Yesus, bukan Roh Kudus. Ya. Jadi kita harus membedakan bahwa ada sesuatu yang memang sangat khas di sana. Yang dimiliki hanya di dalam Yesus. Yang dimiliki hanya oleh Roh Kudus. Kenapa? Misalnya, Tuhan Yesus, aku akan pergi, tetapi aku akan mengirimkan penolong yang lain. Sebab kalau aku masih ada di sini, kamu nggak akan dapat itu, ya nggak akan dapat penolong itu. Ada sesuatu yang Tuhan Yesus nggak bisa hadir, hanya bisa dilakukan oleh Roh Kudus, karena itu Roh. Kalau Yesus hadir, ya Yesus hadir itu hanya satu, ya. Tetapi kalau Roh, dia bisa hadir di dalam diri Bapak Ibu kita semua, karena itu Roh. Jadi ada karakteristik yang tidak bisa dimiliki oleh pribadi Yesus, yang hanya bisa dimiliki oleh Roh Kudus, gitu ya. Jadi Bapa itu adalah Tuhan, tetapi dia bukan Putra, bukan Yesus, bukan Roh Kudus. Kemudian Roh Kudus adalah Tuhan, tetapi dia bukan Yesus, Putra, dan juga bukan Bapa. Yesus, Putra, itu adalah Tuhan, tetapi dia bukan Roh Kudus, dia bukan Bapa. Cara berpikir ini harus kita miliki tentang bagaimana kita mengenali Allah Tritunggal. Memang satu, tetapi dia punya 3 kepribadian yang berbeda, yang khas, yang kemudian punya tugas-tugas masing-masing sebagaimana tangan, kaki, mulut kita, dan banyak lagi. Itulah yang bisa kita lihat dalam satu hakikat 3 pribadi itu. Nah, kemudian kenapa kita perlu untuk berelasi dan berkarya bersama dengan Allah Trinitas? Itu ada di ayat 13a. Dikatakan begini, tetapi apabila ia datang, Roh Kudus datang itu, yaitu Roh kebenaran, ia datang, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Itu saya tekankan dalam kalimat tadi. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Nah, relasinya di mana? Ketika Roh Kudus itu hadir, tinggal di dalam Bapak Ibu, kita punya hubungan yang erat. Tapi karyanya di mana? Karyanya adalah di dalam memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Kita tahu siapa itu Bapa, Putra, Roh Kudus. Kita kemudian menyadari karyanya yang luar biasa, termasuk keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita menyadari, mengetahui betapa kasihnya Tuhan bukan cuma kepada kita, tetapi kepada seluruh dunia. Sehingga kasihnya itu diberikan kepada seluruh dunia. Kemudian Tuhan datangi orang-orang yang miskin, Tuhan datangi orang-orang yang sakit, dia sembuhkan, gitu ya. Tuhan datangi orang-orang yang berduka, dia hiburkan. Ya. Nah, Roh Kudus ini ngajari kita supaya melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Yesus. Sehingga kemudian kita juga peduli kepada orang yang miskin, kita peduli kepada orang yang sakit, kita peduli kepada orang yang sedang berduka, kita berikan kekuatan, pertolongan, penghiburan. Kalau kita sendiri mungkin akan cuek, kadang-kadang. Tetapi karena ada Roh Kudus yang sudah dibagikan kepada Bapak Ibu, dia akan menguatkan kita. Itulah yang dikerjakan Yesus, kamu juga harus mengerjakannya. Sehingga sama seperti Yesus itu ada dalam persatuan dengan Bapa dan Roh Kudus. Maka ketika kita juga mendengarkan dan melakukan, kita ada dalam persatuan bersama dengan Allah Tritunggal. Bersama-sama kita berelasi dan berkarya bersama Allah Tritunggal. Bukan cuma berkarya bersama Roh Kudus, bukan. Ketika kita melakukan segala sesuatu karya kita, sesungguhnya kita sedang bersama-sama dengan Bapa, Putra, Roh Kudus mengerjakan karya. Untuk apa? Untuk damai sejahtera, menghadirkan kerajaan Allah di tengah dunia. Jadi sebagai orang Kristen, khususnya orang GKI, kita jangan cuma kemudian lebih suka bilang Yesus, 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 atau ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, atau hanya bilang ya Bapa, ya Bapa. Kita harus menyadari, ketika kita mengucapkan salah satu pribadi itu, sebetulnya kita juga mengucapkan 2 yang lain. Apalagi Tuhan Yesus ngajari kepada kita, berdoalah kepada Bapa, ya. Terus di dalam nama Tuhan Yesus. Yang memampukan kita berdoa kepada Bapa di dalam Tuhan Yesus adalah siapa? Roh Kudus.
Jadi kalau mau membiasakan diri memahami Allah Tritunggal itu, maka kita berdoa seperti itu. Ya Bapa, ya Allah Bapa, atau Bapa kami yang di surga. Kemudian di dalam nama Tuhan Yesus. Cuma biasanya kalau ke dalam sekolah minggu kita langsung ngajarin Tuhan Yesus gitu ya. Takutnya ke depan mereka hanya mengenal Tuhan Yesus, tapi mereka tidak mengenal Bapa, tidak mengenal Roh Kudus. Orang-orang karismatik berdoa tentang ya Roh Kudus, ya Roh Kudus. Ketika itu terus diucapkan, mereka nanti tidak mengenal Bapa, tidak mengenal Yesus. Ada lagi orang-orang yang berdoa, ya Yesus, lupa kepada Bapa, kepada Roh Kudus. Atau ya Bapa, mereka lupa kepada Yesus dan kepada Roh Kudus. Orang Katolik jangan dianggap sebagai sebuah kebiasaan. Ketika sebelum doa ataupun sudah doa, gimana? Ada salib ya. Saya malah lupa ini kanan apa kiri dulu gitu ya. Itu mereka mau mengingatkan bahwa ketika saya berdoa ini, maka saya berdoa kepada Bapa, Putra, Roh Kudus. Sesungguhnya itu adalah sebuah kebiasaan yang baik. Supaya kita bisa mengenal Allah kita yang berkarya, Allah yang kita kenal di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sesudah itu, bersediakah Bapak Ibu melakukan karyanya? Apalagi saat ini kita merayakan 27 tahun GKI Genuk Indah. Sudahkah kita melakukan karya Bapa, Putra, Roh Kudus itu di tengah-tengah kehidupan kita? Mungkin jemaat ini sudah ya beberapa kali, tapi tidak selalu gitu ya. Dalam beberapa bencana, banjir, macam-macam kita jadi berkat gitu ya. Bukan cuma untuk jemaat, tapi juga untuk orang yang lain. Ya. Tapi kenapa hanya menunggu bencana? Jemaat-jemaat yang lain, Juana misalnya, dalam ulang tahun mereka punya tradisi bikin bikin donor darah begitu, ataupun juga pasar murah begitu ya. Dan memang mereka punya relasi yang cukup baik dengan jemaat-jemaat yang lain, sehingga untuk dana kegiatan itu mereka bisa lakukan. Bagaimana dengan kita? Tentu kita bisa. Ya, semoga sesudah pandemi ini kita bisa kemudian menunjukkan karya nyata kita. Bukan hanya untuk jemaat GKI Genuk Indah, tetapi juga untuk warga di sekitar kita. Di perumahan Genuk Indah ini. Selamat bersukacita merayakan ulang tahun sambil mengingat kita punya tugas penting yang harus kita lakukan. Yaitu bersama-sama dengan Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Menghadirkan kerajaan Allah, menunjukkan shalom, damai sejahtera itu di tengah-tengah kehidupan kita bersama. Tuhan menolong. Bersama-sama dengan kita, anak-anak sekolah minggu, mengucapkan syukur mereka dengan pujian. Mari, dipersilakan.
Marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu, saya akan membacakan Warta Lisan GKI Geno Indah, Semarang, Minggu 12 Juni 2022. Yang pertama, segenap majelis jemaat mengucapkan selamat datang. Bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini, jika ada kami mohon untuk berdiri sejenak. Yang kedua, pelayan kebaktian. Pada kebaktian hari ini, Minggu 12 Juni 2022, dilayani oleh Bapak Pendeta David Kristianto. Segenap jemaat dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan kebaktian hari ini. Juga kami mengucapkan terima kasih untuk Komisi Anak dan anak-anak Tunas Wacana yang tadi memberikan kesaksian melalui pelayanan pujian tadi. Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga, protokol kesehatan. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat dan simpatisan yang hadir lebih awal sebelum ibadah dimulai dan selalu mengikuti protokol kesehatan. Bagi saudara yang merasa tidak enak badan, dimohon tidak mengikuti ibadah di gereja terlebih dahulu. Yang keempat, persekutuan komisi dewasa. Persekutuan komisi akan diadakan pada hari Jumat 17 Juni 2022 pukul 7 malam. PFT Penatua Deni Ganda, PNC Ibu Julina Serli, Konsumsi Keluarga Yohanes Bani. Mohon kehadiran anggota Komisi Dewasa. Yang kelima, persembahan Thanksgiving Day. Hasil persembahan dalam ibadah TGD, yaitu penjualan makanan atau barang dan sampul persembahan TGD, seluruhnya akan digunakan untuk renovasi plafon gereja yang membutuhkan biaya sebesar 65.238.000. Dana yang terkumpul sebesar 13.873.000. Terima kasih atas partisipasi jemaat dan simpatisan. Tuhan memberkati kita semua. Yang keenam, sakramen perjamuan kudus. Dalam kebaktian Minggu 26 Juni 2022 pukul 7 pagi akan dilayankan sakramen perjamuan kudus. Diharap segenap anggota jemaat GKI Geno Indah mempersiapkan diri sebelum menghadiri perjamuan kudus tersebut. Sesuai dengan tata gereja, perjamuan kudus ini hanya untuk yang pertama, anggota jemaat GKI Geno Indah yang sudah baptis dewasa dan sidi atau mengaku percaya, serta tidak dalam pengembalaan khusus. Yang kedua, anggota jemaat lain yang sudah baptis dan sidi, serta tidak dalam pengembalaan khusus sebagai tamu. Persiapan perjamuan kudus akan dilayankan dalam liturgi kebaktian Minggu 19 Juni 2022. Anggota jemaat dan simpatisan diharapkan dapat mempersiapkan diri. Yang ketujuh, dari Komisi Remaja membuka stand foto booth. Dana yang nanti akan terkumpul akan digunakan untuk mendukung yaitu program renovasi plafon gereja. Mohon Bapak Ibu bisa mendukung kegiatan tersebut dan terima kasih sebelumnya. Yang kedelapan, selamat ulang tahun. Jika hadir saat ini berkenan untuk berdiri sejenak ketika saya menyebutkan namanya. Tanggal 7 Juni Bapak Y. Giarto Tri Wibawanto. Mas Gi, enggak ada ya? Enggak ada. Tanggal 9 Juni Ibu Yunita Sugianto.
Tanggal 9 Juni juga Ibu Maria Yunita. Tanggal 11 Juni anak Moses Angger Setiawan di belakang. 12 Juni Ibu Brigita Giovanni Warela. Kepada saudara-saudara, selamat ulang tahun Bu Ita. Kepada saudara-saudara yang berulang tahun, kami mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan memberkati. Yang terakhir, dalam rangka ulang tahun GKI Genuk Indah yang ke-27, nanti setelah ibadah ada makan bersama. Kami persilakan nanti setelah selesai di depan makan bersama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oh ya, setelah ini doa syafaat yang akan dipimpin oleh Pendeta David. Ya, nanti tetap keluar, kemudian jangan langsung mengambil kendaraan, mampir ke mana? Ke tempat apa disediakan makan, Bapak Ibu bisa ngambil sambil jangan lupa protokol kesehatan dalam artian jaga jarak ya Bapak Ibu ya. Perlu kami informasikan juga terkait renovasi plafon gereja yang butuhkan biaya 65.238.000 dan dana terkumpul dari Thanksgiving Day itu ada 13.873, berarti ada 52-an gitu ya, 52-an juta yang dibutuhkan. Kita bersyukur Bapak Ibu dalam persidangan majelis klasis persidangan 24 majelis klasis yang berakhir di hari Jumat yang lalu, persidangan memutuskan memberikan bantuan untuk renovasi ini sebesar 50 juta. Ya, bisa tepuk tangan Bapak Ibu. Memang masih ada kekurangan ya, tetapi kita percaya Bapak Ibu dengan kekuatan bersama bisa memenuhi ini. Dan selain itu, selain renovasi, di depan juga nanti akan ada pembangunan, memang sedang dalam proses, tapi masalah dananya itu ya mungkin kurang-kurang sedikit ada yang mencukupin dari teman-teman kita di GKI Karangsaru. Artinya Ibu Bapak Saudara, Tuhan begitu baik kepada kita ya. Di tengah-tengah kita membutuhkan segala sesuatu, Tuhan menolong kita, mencukupkan. Jadi bersyukurlah, tadi ada pujian-pujian bersyukur yang anak-anak sampaikan tadi, biarlah itu terus mewarnai kehidupan kita. Kalau Tuhan memelihara gereja ini, jemaat ini, pasti Tuhan juga memelihara kita secara pribadi, lepas pribadi. Ya, mari bersama-sama kita bersyukur kepada Tuhan, kita naikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan kepada Engkau, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang di dalam kebersamaan dan masing-masing karya itu boleh kami kenal secara langsung melalui pribadi penyelamat, Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena itu segala permohonan doa kami haturkan di dalam nama itu. Kami bersyukur bila pada hari ini kembali kami boleh merayakan ulang tahun kami yang ke-27 tahun. Biarlah Engkau tambah-tambahkan berkat, kebersamaan, dan juga pribadi-pribadi yang rindu untuk melayani, bersekutu, bersaksi bersama-sama dengan jemaat ini. Tuhan tolong supaya pada akhirnya jemaat ini boleh dirasakan kiprahnya, berkatnya di tengah-tengah masyarakat Genuk Indah. Saat ini kami berdoa untuk setiap pelayanan yang diselenggarakan, untuk komisi-komisi yang sudah mulai bersemangat untuk mengadakan persekutuan-persekutuan, dan jumlah anggota persekutuannya pun sudah semakin meningkat. Kami bersyukur untuk semuanya itu tetap Engkau yang memberkati, supaya setiap pekerjaan Tuhan yang diselenggarakan di tempat ini didukung oleh seluruh anggota jemaat. Engkau sendiri juga yang mempersiapkan pembangunan atau renovasi plafon gereja, pembangunan tampak depan gereja ini supaya bisa dikenali oleh masyarakat bahwa di sini selain ada sekolah juga ada gereja. Biarlah semuanya Engkau berkati berjalan dengan baik. Demikian juga untuk perjamuan kudus yang diselenggarakan 26 Juni mendatang, Engkau yang mempersiapkan pribadi lepas pribadi. Engkau juga memberkati saudara-saudara kami yang berulang tahun, untuk Bapak Kiarto, untuk Ibu Yunita, untuk Ibu Maria Yunita, untuk anak Moses, untuk Ibu Ita,
Kau berkati mereka sehingga di tengah usia yang ditambahkan itu mereka terus bersuka cita dan jadi berkat. Kami juga bersatu hati dengan saudara-saudara kami yang sedang terluka, yang sedang sakit. Biarlah kami boleh hadir menjadi penolong, penghibur. Engkau sendiri yang boleh memulihkan mereka. Entahkah luka-luka batin, entahkah sakit penyakit. Kami juga bersatu hati berdoa untuk bangsa dan negara ini. Engkau terus pelihara, berikan damai sejahtera. Terkhusus di tahun-tahun menjelang pemilu, tahun-tahun politik saat ini. Biarlah keamanan, ketertiban, kedamaian tetap terjaga di Indonesia ini. Karena itu kau berkati para pemimpin kami yang dikomandoi oleh Presiden Jokowi. Semuanya boleh melakukan tugas tanggung jawabnya dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat secara seutuhnya. Engkau juga berkati gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Terus menjadi berkat yang bersinar, yang menerangi, dan yang boleh menjadi sarana pekabaran kasih setia Tuhan kepada Indonesia. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap kami yang hadir dalam pergumulan kami. Dalam doa-doa kami. Kami juga berdoa untuk mereka, anak-anak kami yang sudah menyelesaikan sekolah, menyelesaikan ulangan-ulangan umum. Semuanya Engkau memberkati. Engkau mendengarkan doa-doa, termasuk syukur kami. Dan Engkau menjawab segala pergumulan kami. Karena kami tahu Engkau Allah yang selalu mendengar, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang mengulurkan pertolongannya tepat pada waktunya. Biarlah kami boleh melihat segala sesuatu indah pada waktunya karena kasih karunia-Mu. Akhirnya ya Tuhan, terimalah doa permohonan kami yang kami haturkan kepada Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa dengan doa yang sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mohon maaf sebentar, saya akan menambahkan warta lisan tadi. Untuk foto booth itu nanti ada dana sukarela, terserah Bapak Ibu akan memberikan berapa. Dan kalau minta dicetak itu per lembarnya Rp5.000 ya Pak. Ya, itu saja tambahan dari kami. Oke, sekarang untuk pelayanan persembahan.
Marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan berlandaskan pada firman-Nya dalam Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kantong hijau diperuntukkan program renovasi. Selain memberikan sampul persembahan, jemaat juga dapat mengirimkan transfer melalui scan QRIS BCA yang ditempel di bangku jemaat. Kita akan bangkit berdiri, kita akan memuji dari Kidung Jemaat 433, Aku Suka Membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa lagu yang kanan. Janda miskin pun layak persembahan syukurnya, memberi lebih banyak daripada yang kaya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang begitu mengasihi kami bersyukur pagi ini Tuhan, Kau satukan kami, Engkau kumpulkan kami, sehingga kami boleh beribadah. Terima kasih untuk firman-Mu yang memberkati kami. Saat ini kami mengumpulkan persembahan kami menyerahkannya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mari Engkau berkati setiap persembahan yang kami kumpulkan. Biarlah Tuhan persembahan ini boleh dipakai untuk pelayanan di GKI Genoa Indah. Kami berdoa untuk jemaat yang mengelola persembahan ini, Tuhan berikan hikmat dan takut akan Tuhan, sehingga boleh mengelolanya dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan pemeliharaan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah ini dalam syukur kita dengan menyanyikan PKJ 101, harusnya bait 1 sampai 3, karena itu bicara tentang Allah Tritunggal. Kita akan menyanyikan 3 bait ya, bisa dicari lagunya, supaya memang menjadi kesatuan yang utuh, karena di bait pertama kita menyanyikan untuk kemuliaan Bapa, bait kedua kita menyanyikan untuk kemuliaan Kristus Sang Putra, dan bait ketiga kita menyanyikan untuk pertolongan Roh Kudus. Ya Allah yang Maha Tinggi. Kita nyanyikan tanpa interlude. Ya Allah yang Maha Tinggi, Kau mencipta dunia ini, kami juga Engkau ciptakan agar Dikau tetap dipuji. Engkau Bapa yang memberkati tiap orang yang rendah hati. Tolonglah kami sekarang ini dan selamanya. Ya Allah yang Maha Kasih, Engkau lahir di dunia ini, Engkau mati di kayu salib, Engkau rela mengganti kami.
nurani kami. Nurani kami, Mengobarkan semangat kami agar kami menjadi berani. agar kami menjadi berani. Utuslah kami ke dunia ini dengan kuasa-Mu. Ke dunia ini dengan kuasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah kita pada saat ini mengarahkan hati kepada Tuhan, jangan lupakan, arahkanlah pandanganmu kepada dunia, karena di sanalah engkau bisa memenuhi panggilanmu untuk berelasi dan berkarya bersama Allah Trinitas. Dan bersyukurlah kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Terpujilah Tuhan. Amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Seluruh majelis jemaat, seluruh penatua bisa maju ke depan bersama-sama mendampingi saya. Di sini. Kiri kanan, kiri kanan. Di atas dia. Ya, di situ bisa. Pak Denny bisa. Di atas. Silakan. Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita bersyukur 27 tahun bukan waktu yang singkat. Para penatua silih berganti, dan ini bagian yang terakhir ya, bagian yang terbaru maksud saya, bukan terakhir, karena masih ada lagi penatua-penatua yang akan menggantikan beliau. Ada yang sudah 2 periode lebih gitu ya. Dan tahun ini akan ada yang lereh turun. Dan mungkin nanti akan ada yang menggantikannya, saya harap begitu. Karena tahun-tahun pelayanan kita masih akan terus berjalan. Kita bersyukur pada hari ini. Dan kita juga mengingat orang-orang yang setia bersama-sama. Orang-orang yang setia bersama-sama dengan kita. Sampai saat ini lanjut usia tetap terus melayani bersama. Kami ingin memberikan apresiasi kepada mereka. Siapa saja ya Bu Isni? Ada Pak Budiono, silahkan. Silahkan ke depan. Jajaran sebelah situ. Pak Setio adakah? Oh iya, nanti menyusul. Silahkan Pak ke depan di sini. Ada Bu Kris juga. Bu Kris Santi. Bu Kris Santi, monggo.
Dan yang berbahagia hari ini, monggo Bu Ita maju ke depan. Karena hari ini ulang tahun, Bu Ita ini ulang tahun. satu-satunya yang muda. Bu Enggak Ita. apa-apa, enggak apa-apa. Sebentar. Bu Ita. Silakan Bu Ita ulang tahun hari ini. Ada 2 lagi mungkin saya usulkan. Ada Pak Parwito di sana, Bu. Ada Pak Parwito Oh, ya. dan ada Pak Wit. Pak Parwito, monggo. Monggo silakan. Ada cukup banyak, tapi ini perwakilan saja ya Bapak Ibu ya. Di sebelah sana Bu. Khusus Itu yang akan hari ini ulang menerima. tahun, Bu. Ya. Mari kita menyanyikan lagu Selamat Ulang Selamat ulang tahun. terlebih dahulu. Pak Setio belum ya? Pak Setia belum, nanti kalau sudah selesai bisa langsung masuk sini ya. Kita nyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat Monggo Pak Setio. dan bahagia. Sekali lagi. ya. Selamat Pak Setio, Pak Setio. Pak Setio, dipersilakan untuk ke depan. ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Selamat ulang tahun untuk kita semua. GKI Gendut Indah Lilinnya tambah belum maju. dinyalakan tadi, sambil dinyalakan ya. Nanti sebelum dibuka oh ya. Bapak Ibu, perhatikanlah mereka yang sudah lanjut usia. Ini ada yang nyelip di sini masih muda dan kami semua juga masih muda. Kami berharap supaya sama seperti mereka. Sampai usia senja mereka masih berada bersama-sama dengan kita di sini. Amin. Demikian juga yang muda-muda saat ini. Saya berharap juga akan ketika mungkin masih berada di Semarang ya, masih bisa beribadah di sini. Meskipun mungkin rumahnya jauh. Contohnya Bu Ita ini. Ya. Rumah beliau jauh ya di Banyumanik masih terus ke sana. Tetapi dengan setianya beliau dengan keluarganya berada bersama-sama dengan kita saat ini. Kalau anak-anak mungkin dapat rezeki kemudian dapat pekerjaan di luar kota, diharap juga tidak melupakan. Sama seperti ini putra-putranya Pak Hantono nih, meskipun luar kota ada putranya ya, ada ya satu ya, atau putra bapak ibu yang lain. Itu masih ingat dengan GKI Gendut Indah. Dan ketika liburan pasti selalu kembali. Saya rindu seperti itu supaya Gendut Indah ini tetap menjadi sesuatu yang indah buat kebersamaan kita. Nah, di dalam kebersamaan ini diwakili oleh mereka yang sudah setia bersama-sama dengan GKI Gendut Indah. Kita akan berbagi berkat. Saya akan membagikannya ya. Dari Pak Setio dulu, Pak. Iya. Nah. Wah. Monggo ada yang tukang foto. Pak Setio bisa maju. Sebagai wujud ucapan terima kasih Ya. kami kepada Pak Setio. Terimalah Pak. Selamat ulang tahun Pak. Ya, terima kasih. Bisa ada yang memberikan ke saya? Oh ini di sebelah sini. Langsung mawon, Mbak. Habis yang lanjut usia yang muda dulu deh. Yang jauh rumahnya. Termasuk Ya. jauh ya. Selamat ulang tahun Bu Ita. Oh iya, sekalian selamat ulang tahun ya Bu Ita ya. Hari ini. Gimana? Kelihatan di sini? Ya, selamat. Ya, tepuk tangan. Iya. Ya, selanjutnya Bu Kris. Monggo Bu Kris, terima kasih Bu Kris tetap Selamat setia. ulang tahun. Selamat ulang tahun. Bu Ita tadi belum salaman loh kita. Oh. Ya, selamat. Bisa langsung duduk belum aja Bu selesai. Kris. Iya, iya. Oh, belum. Bu Ita. Langsung. Ya. Ya, monggo Bu Ita sama Bu Kris bisa. Oh, yang Kembali. sudah bisa kembali ya? Ya, Oh, kembali ya. aja, Pak. Silakan duduk. Boleh. Ya, Pak Budiono, terima kasih Pak Budiono Pak Budiono. sudah melayani di GKI Gendut Indah. Beliau setia menjaga teologinya Iya, GKI ya. terima kasih. Ini tutor saya.
Terima kasih Pak Budi. Pak Wit, monggo terima kasih Pak Wit yang jauh. Oh Pak Parwito. Oh Pak Parwito Parwito dulu. Oke, monggo urut. Oh, Ya, selamat terima kasih. ulang tahun Pak Parwito. Ini dibawa dulu. Iya. Ini setia pengurus school ini. Ya. Pak Wit, matur nuwun. Biarpun dari Ini Jakarta. lebih jauh lagi, Jakarta Ya. malahan. Selamat ulang tahun Pak Wit. Iya. Terima Bapak kasih Ibu, Pak Wit. Bapak Ibu penatua silakan nanti ngambil sendiri ya. Iya Pak, terima kasih. Bapak Ibu jemaat silakan dikeroyok nanti ya. Yang ada di apa namanya silakan terbuka, bisa Ya. dinikmati bersama-sama. Matur nuwun Pak David. Ya. Saya tiup ya lilinnya ya. Ya. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Jangan- Selamat ulang tahun. Jangan lupa habis ini ada makan bersama, Ya. kita nikmati Kita keluar bersama. ya. Ya. Monggo.